Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman sama temen, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Ini dia pohonnya. Pohon kelingking. Aduh, seger banget nih kalau dimakan puasa. Tapi tidak boleh. Gak berubah dan tidak boleh juga. Oh iya benar. Energi apa ini? Tapi sembunyi-sembunyi. Jangan di hadapan crowd. Di hadapan orang. Anak-anak. Wah, mengganggu stabilitas. Bagaimana kabarnya sahabat OBP semuanya? Semoga selalu sehat dalam menjalankan ibadah puasa ini. Sudah hari keberapakah? Kalau video ini tayang di hadapan sahabat OBP semuanya, sekitar ya mungkin menjelang akhir Ramadan atau tinggal 10 hari lah menjelang Ramadan berakhir. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan yang sisa 10 harinya ini buat meningkatkan kualitas ibadah kita, amalan-amalan terbaik kita. Semoga tetap berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi sabar, ikhlas, tawakal gitu ya. Itu sudah menjadi tempaan kita untuk menjadikan kepribadian diri kita semakin kokoh. Kemudian adanya sifat-sifat adanya dendam, hasad, buruk sangka, memusuhi ajaran Islam gitu ya, terhadap saudara-saudaranya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga banyak tidak terminimalisir lah, sudah tidak dilakukan lagi gitu lah mudah-mudahan. Dan dari sini ketika Ramadan menjelang akhir ini ada rasa sukacita ketika menyambut Idul Fitri, tapi ada juga sedihnya. Itu benar-benar sedih karena ya ketika bulan yang penuh berkah ini meninggalkan kita tuh rasanya aduh, kayak kebiasaannya tuh ya, kemudiannya ada sahur, ada tarawih gitu. Iya, dan apa ya, suasananya tuh ya beda gitu ya. Dan karena ini sudah bulannya sudah disediakan Allah cuman 1 bulan tok buat bersih-bersih kita semuanya. Tapi udah mau berakhir tuh rasanya aduh jangan dulu dong pergi kalau bisa. Kadang nggak kerasaan gitu. Iya. Misalnya loh ini sudah 10 hari, 2 hari, 3 hari. Nggak kerasa doanya ketika sholat tarawih lah udah beda lagi doanya. Artinya udah beranjak ke 10 hari yang berikutnya. Nah ini dia. Tapi disinilah kenapa kok orang banyak banget mengincar di 10 hari terakhir gitu ya di bulan Ramadan ini, karena ternyata ini adalah waktu yang Allah cintai pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi dan Rasulullah SAW itu mencontohkan untuk memperbanyak amal kebaikan dan juga banyak hal gitu ya, amal-amal di 10 hari terakhir. Hadis beliau, apabila Nabi SAW memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Di sini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah saja mencontohkannya seperti itu, sahabat. Luar biasa. Jadi keutamaannya itu memang luar biasa ya, 10 hari terakhir di Ramadan itu. Dan juga diriwayatkan ya dalam sebuah hadis nih, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh, itu sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Melebihi kesungguhan beribadah pada selain malam tersebut. Nah, hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan ya keutamaan semangat beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan dimana sosok Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ya, jamin gitu untuk jamin beliau masuk surga gitu beliau. Tapi beliau tetap mencontohkan gitu kepada umatnya untuk menggunakan waktu-waktu yang istimewa ini gitu, di akhir Ramadan ini. Jadi kalimat bersungguh-sungguhnya ini ya Budian, pada 10 hari terakhir ini menunjukkan anjuran untuk tidak kendor pada Ramadan. Dan kenyataannya itu kebalikannya. Iya. Nah, jadi memang jadi yang sok itu mengalami kemajuan gitu ya. Karena maju ya. Maju bahkan kemajuan makin banyak ya. Iya betul. Nah itu memang orangnya tuh kalau misalnya kita ke masjid gitu ya, mungkin di musola itu ya orangnya itu aja. Tinggal yang tersisa itu aja. Oh iya. Dengan kesungguhan ya. Jadi ingat film Serigala Terakhir gitu ya. Jadi orang-orang yang gitu. Jangan sampai kendor. Jadi malah kita tuh lah istilahnya tuh di awal gitu pada kayak lebih inilah, di akhir tuh lebih kuat lagi gitu, karena itulah masa panen-panennya tuh lebih di situ. Jangan sampai kita tuh malah terlena dengan kesibukan menyiapkan hari Idul Fitri itu.
Jadi malah apa namanya, kalimat nggak melebihi kesungguhan beribadah pada selain malam tersebut gitu. Jadi anjurannya itu malah melebihi motivasi kita untuk beribadah di awal-awal gitu ya, pas 1, 2, 3-nya gitu ya, 10, 20 ke 30. Ibaratnya gini ya, ketika 10 hari pertama pemanasannya ada, kemudian udah makin panas nih 10 hari kedua, wah hari ketiga bukan malah mendingin ya, makin capek gitu ya. Iya, wah ini menarik. Artinya ada manajemen waktu kali ya Bu Dian ya, supaya memang di akhir Ramadan itu nggak kehabisan tenaga lah bahasanya. Iya ya, ada faktor makanan, faktor segala macam banyak ya, bisa bikin begitulah. Jadi dari hadis yang tadi disampaikan Bu Masliati kemudian di awal tadi juga ini tegas banget Rasulullah gitu ya, ketika memasuki 10 terakhir Ramadan itu keutamaan yang dapat dari keluarga muslim itu banyak banget, dan seharusnya tidak menyia-nyiakan hal tersebut ya. Mungkin ada hal-hal apa sih kira-kira yang bisa dilakukan oleh keluarga muslim ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah ini dia, memperpanjang sholat malam. Jadi 10 hari Rasulullah ketika 10 hari terakhir itu gitu ya, itu sangat sedikit, bahkan beliau tuh tidak tidur gitu ya. Lambung beliau dan para sahabat itu jauh dari tempat tidur. Kemudian beliau menghidupkan malam-malam beliau itu dengan beribadah, sholat, zikir hingga sampai waktu fajar. Jadi, dan itu ditularkan oleh Rasulullah Muhammad sampai ke keluarga-keluarga beliau. Jadi syahdu, bahkan Bunda Aisyah itu meriwayatkan sebuah hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir itu beliau mengencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya juga untuk beribadah. Wow, keren. Jadi suasana semuanya harus disanakan ya. Iya benar-benar. Istri dan anak gitu. Iya. Dan juga kan kalau di tilawah Al-Quran. Ya itu. Ini sudah jadi ini ya. Pokoknya kebut gitu. Makanya minimal satu kali khatam. Iya benar. Itu kayak jadi kebiasaan gitu ya. Mengajar khatam Al-Quran itu ya di dalam bulan Ramadan ini gitu. Tapi itu bagus gitu, nah walaupun misalnya sebelum Ramadan enggak juga gitu. Itu suasana kenapa ya? Bulan Ramadan kayaknya Bu ya. Kalau di bulan Ramadan itu udah lagi puasa gitu ya Bu. Iya. Satu jus tuh kayak cepet aja gitu. Tapi kalau di luar Ramadan satu jus tuh iya. Berarti kan hawa Ramadan tuh benar menyemangati kan ya. Iya benar. Untuk kita itu apa namanya? Tilawah Al-Quran tuh semangat gitu kan, ingat pahalanya juga gitu. Iya. Nah jadi apalagi seputarnya, cuman kadang ketika khatam sudah sekali apalagi sudah 10 hari terakhir itu kadang kayak ngajinya tuh malah biasa-biasa aja gitu. Karena ngerasa udah khatam juga gitu. Iya benar. Ada ya, kadang sih terasa juga gitu ya, iya, bener. kayak gimana gitu ya. Sudah padahal targetnya misalnya mau 2 kali khatam. Iya, ngejar ya, gitu ya. Sisa-sisa tenaga tadi. Tapi ya yang intinya tilawah itu ya terus dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga di 10 hari terakhir itu adalah berburu Lailatul Qadar. Nah, biasanya ini ya Bu ya, di masjid-masjid itu banyak membuka apa sholat tengah malam gitu ya. Untuk itikaf. Jadi memang ya langsung bersiap diri gitu ya untuk minyak bekalnya termasuk seperti itu. Iya benar. Iya terus, nah ini coba cek ya sahabat, ada video kita tentang bagaimana teladan Bunda Aisyah ketika bersedekah. Nah di bulan ini, di 10 hari terakhir ini juga memperbanyak sedekah itu penting banget, digencarkan karena waktunya berlipat gandanya pahala itu tinggal 10 hari, dan salah satu pahala yang bisa kita raih adalah bersedekah. Jadi amalan utama salah satunya itu adalah bersedekah tadi, dan itu sebagai ungkapan rasa syukur gitu ya, ditemukan sama Ramadan, dan mudah-mudahan di Ramadan yang lain juga nanti di kemudian hari Ramadan yang lain juga akan dipertemukan, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak hanya sedekah, biasanya kan 10 hari terakhir zakat mal aja, zakat fitrah aja, enggak gitu ya. Tapi sedekah sunnah apapun. Iya benar, untuk berbagi kebahagiaan, bikin hampers mungkin buat teman-temannya gitu ya, atau buat kaum duafa. Iya benar. Nah itu juga jadi sedekah yang luar biasa. Boleh dalam bentuk harta, boleh pangan, boleh pakaian, boleh paket sedekah juga boleh, banyak banget caranya. Kemudian nah tadi ya iktikaf ya, mungkin nyambung juga dengan poin yang ketiga tadi gitu, di mana berburu Lailatul Qadar gitu ya. Qadar itu iktikaf itu kan artinya tapi berdiam di masjid ya.
Iya. Nah, jadi walaupun misalnya masih awal Ramadan gitu, cuman fase itikafnya itu akan berbeda ya kalau yang 10 hari terakhir dengan yang masih awal. Mungkin kalau awal tuh tidak selama yang di 10 hari terakhir ini gitu. Bahkan di sini kan tadi ya hadis gitu. Mestinya sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu hadis muttafaq alaih. Jadi ada juga hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi SAW beriktikaf 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Nah, kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf sehingga setelah kepergian beliau. Jadi mencontoh gitu ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan Rasulullah SAW bersabda, aku beriktikaf 10 hari pertama mencari malam ini atau Lailatul Qadar. Lalu aku beriktikaf 10 hari pertengahan. Nah, kemudian aku didatangi dan dikatakan kepadaku bahwa ia itu di 10 hari terakhir. Nah, karena itu siapa di antara kalian yang suka atau mau beriktikaf hendaklah beriktikaf. Abu Sa'id berkata, lalu orang beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Malik. Jadi maksudnya yang sudah 10 hari yang kedua itu juga iktikaf gitu. Berarti di sepanjang dari awal Ramadan juga Rasulullah pernah contohkan gitu ya? Contohkan gitu. Jadi enggak misalnya harus 10 hari terakhir di awal juga bisa gitu dari awal itu. Tapi yang 10 hari terakhir ini yang utamanya iktikafnya. Iya, benar banget. Dan berikutnya adalah di sini adalah memperbanyak doa. Jadi doa sebanyak apapun gitu ya kepada Allah. Bahkan Rasulullah memerintahkan Bunda Aisyah juga untuk berdoa pada malam-malam 10 hari terakhir ini. Bahkan Bunda Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus kuucapkan? Rasulullah menjawab, ucapkanlah Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai kemaafan, dan maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu doa yang dibaca juga ya. Betul. Mau menjelang buka puasa. Iya, minta dimaafkan sama Allah. Nah, kemudian yang ketujuh gitu ya, yang juga harus tetap digencarkan adalah menggiatkan menuntut ilmu dan mendakwahkannya. Jadi jangan lupa majelis taklim ya. Betul. Iya, Ramadan majelis taklim tutup. Kok tutup libur? Yasinan itu ya. Kok soalnya sambil makan-makan itu yang dibikinkan jadi libur gitu kali ya. Atau karena waktu yasinannya tuh sore, sahabat. Biasanya sore atau siang sih. Mak-mak udah pada ada yang siapin takjil, ada yang mau jualan di pasar Ramadan gitu. Iya ya. Jadi kayak kalau Ramadan tuh masing-masingnya gitu lah. Iya benar-benar. Kalau misalnya kepengen cari ilmu, ayo. Kalau enggak, ya enggak gitu. Jadi malah kebanyakan Ramadan itu malah mengkhususkan misalnya mau tilawah aja gitu. Oh benar, iya diganti gitu. Khusus untuk tilawah aja, tadarusan gitu. Atau misalnya yang tadi tarawih kan sudahnya gitu. Habis itu yang jualan juga ibaratnya tuh panen itu juga panen cuan juga di Ramadan. Iya, mumpung ya, benar banget. Iya. Ternyata ada satu yang terlupakan gitu ya, menuntut ilmu tuh malah lebih utama gitu di bulan Ramadan ini. Menuntut ilmu dan mendakwahkannya. Masya Allah. Baik, di 10 hari terakhir justru malah menuntut ilmu dan mendakwahkan ilmu itu juga sangat-sangat dianjurkan gitu ya. Baik, terima kasih sahabat MPP semuanya. Mudah-mudahan dari sekitar 7 hal ini yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan bisa menyemangati kita semua. Mana nih yang udah jadi rutin dan juga masih belum dirutinkan? Yuk kita baiki lagi. Betul. Oh, yang misalnya khatam 1 kali mau lebih gimana lagi supaya kayak apa caranya lebih kuat lagi di 10 hari terakhir ini. Betul, iya. Berarti benar-benar harus jauhkan lambung dari tempat tidur. Masya Allah. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video kami, menonton juga. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya sobat semuanya. Dan saya Dian Jarwati. Mas Yati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.